Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizal Bagi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal atau materi tentang 7 jurus PK Hebat, yaitu materi yang telah saya pelajari kemarin. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan baik materi yang telah saya sampaikan dan yang akan saya diseminasikan kepada Bapak Ibu guru wali atau wali kelas sekalian. Jadi untuk judul materinya yaitu 7 jurus PK Hebat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, setiap siswa itu unik. Setiap siswa punya potensi. Namun, tidak semua siswa mengenal dirinya atau mampu mengelola emosinya ataupun bertahan saat menghadapi masalah. Karena itu, hadir 7 jurus PK Hebat sebagai panduan pembinaan siswa secara menyeluruh. Jadi Bapak Ibu guru hebat, di sini ada 7 jurus yang akan Bapak Ibu gunakan atau kita gunakan untuk mengatasi masalah dari anak-anak kita. Mulai dari mengenal potensi dirinya, untuk mengelola emosinya, ataupun bertahan saat menghadapi masalah. Tujuan dari 7 jurus yang akan kita pelajari, yang pertama, tujuan untuk siswa yaitu agar siswa dapat lebih sadar diri, sadar untuk potensi yang bisa diraihnya, stabil untuk emosinya dari siswa tersebut, tangguh dalam menghadapi masalah, bisa lebih disiplin, bisa mampu membangun relasi dengan orang lain, bisa bekerja sama, bisa adaptif dalam berbagai situasi. Marilah kita bentuk siswa yang hebat dari bimbingan yang tepat, yaitu melalui 7 jurus PK Hebat ini. Langsung saja Bapak Ibu, yang pertama yaitu jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Nah, inti dari materi kenali potensi ini yaitu membantu siswa menyadari bahwa setiap orang punya kelebihan yang berbeda. Banyak siswa di antara kita merasa biasa saja karena mereka hanya menilai diri dari nilai akademik. Mereka tidak menilai diri dari nilai yang lainnya. Masalah yang sering terjadi yang pertama, siswa merasa tidak punya kelebihan Bapak Ibu. Dia merasa saya hanya begini-begini saja, dia tidak tahu potensi apa yang bisa diraih dari dirinya. Siswa minder karena dibanding-bandingkan. Ini paling sering Bapak Ibu. Jadi siswa tidak berani tampil atau minder karena seringkali dibandingkan dengan siswa yang lain. Yang ketiga, siswa bingung menentukan tujuannya apa. Peran guru wali atau wali kelas yang pertama yaitu mengidentifikasi kekuatan siswa melalui observasi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melalui aplikasi, contohnya melalui Aku Pintar atau menggali informasi. Yang kedua, memberikan umpan balik secara positif. Dan yang ketiga, mengarahkan sesuai minat dan bakat dari siswa tersebut. Nah, dampak jika diterapkan, itu siswa dapat lebih percaya diri, terarah, dan memiliki motivasi belajar yang kuat. Nah, berikut ada contoh kasus dialog guru wali. Nah, ini ada beberapa siswa yang bertanya, Pak, saya nggak punya kelebihan apa-apa. Nah, ini ada beberapa respon yang harus dihindari Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu merespon seperti ini. Masa sih? Kamu aja yang malas. Ya berarti kamu harus belajar lebih giat. Kalau bisa, hindari respon yang seperti itu Bapak Ibu. Atau bisa juga respon yang seperti membandingkan dengan siswa lain. Contohnya, nah siswa itu bisa, kenapa kamu tidak? Nah itu respon yang harus dihindari. Nah respon yang dianjurkan yaitu kamu merasa belum menemukan kelebihan ya? Coba Bapak tanya, waktu kerja kelompok kemarin, siapa yang paling cepat menyelesaikan masalah bagian desain? Terus siswa tersebut menjawab, saya sih Pak. Nah, itu salah satu potensi kamu, tinggal kamu kembangkan saja. Nah, tujuannya apa sih Bapak Ibu? Yaitu untuk membantu siswa sadar bahwa potensi itu ada dan bisa dikembangkan. Jadi siswa bisa lebih mengenal potensinya, bisa dicari lagi potensi dari siswa tersebut.
Seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi yang kedua ada jurus 2 yaitu kelola emosi. Yang pertama tadi ada jurus yang menggali potensi ya Bapak Ibu ya. Yang kedua yaitu kelola emosi. Nah, kelola emosi ini inti materinya yaitu emosi yang tidak terkendali sering menjadi sumber konflik, pelanggaran, dan penurunan prestasi. Materi ini mengajarkan siswa bahwa marah, sedih, kecewa itu wajar, tetapi cara mengekspresinya harus tepat. Bentuk emosi yang sering muncul dari siswa-siswi yang telah kita temui yaitu Bapak Ibu, yang pertama adalah marah. Itu paling sering biasanya marah kepada teman dan lain sebagainya. Terus kecewa, cemburu, minder. Minder ini biasanya sering dibanding-bandingkan seperti yang tadi Bapak Ibu. Untuk strategi pembinaannya, yang pertama bisa mungkin dimulai dengan mengajarkan jeda sebelum mereka bereaksi. Seandainya marah ini ya Bapak Ibu. Kita ajarkan jeda dulu, kita kira-kira marah ini apa respon yang harus dilakukan. Selanjutnya, latih komunikasi asertif. Yang ketiga, bantu siswa mengenali perasaan mereka. Jadi mereka tahu perasaan yang telah dirasakan oleh mereka. Nah, dampak jika diterapkan, siswa dapat lebih stabil, konflik berkurang, suasana kelas lebih tenang. Nah, contoh dialog dari guru wali atau wali kelas yang pertama, ada siswa yang marah dan membentak temannya. Nah, respon yang harus dihindari, jangan sampai Bapak Ibu tiba-tiba, kamu ini kasar sekali, langsung mempermalukan dia di depan kelas atau membalas dengan nada tinggi. Jangan sampai kita merespon dengan hal yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, respon yang dianjurkan, guru dengan nada tenang mengajak siswa keluar. Kita bicara sebentar di luar ya. Nah, setelah di luar, tadi kita juga harus bicara dengan respon yang tenang. Kamu tadi terlihat sangat marah. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Kira-kira kenapa sih kamu bicara seperti itu? Nah, dia ngecek saya, Pak. Nah, kita tinggal jawab, marah itu wajar, tapi cara menyampaikan harus tetap terkontrol. Nah, itu bagaimana kita caranya bisa mengontrol emosi. Mulai dari mungkin bisa menghitung 1 sampai 10 agar kita bisa tidak emosi lagi. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Yaitu untuk membantu siswa mengenali emosi tanpa merasa dihakimi. Seperti itu untuk jurus yang kedua yaitu tadi mengelola emosi. Begitu ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi, jurus yang ketiga ini. Nah, inti dari materi tumbuhkan resiliensi yaitu resiliensi itu adalah kemampuan bertahan dan bangkit dari tekanan. Melatih siswa agar tidak menyerah saat gagal. Nah, tantangan siswa dari SMK yang pertama yaitu tekanan akademik. Mungkin kayak pembelajarannya agak sulit gitu Bapak Ibu. Selanjutnya tekanan praktek atau kompetensi. Biasanya siswa SMK banyak prakteknya, mungkin sulit untuk praktek tersebut. Selanjutnya persaingan dengan teman-teman yang mungkin lebih menonjol daripada dia. Selanjutnya ada masalah keluarga mungkin biasanya di rumah. Nah, peran dari guru wali atau wali kelas yang pertama yaitu menguatkan mental saat gagal. Jangan sampai saat gagal itu malah dibiarkan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa menguatkan mereka. Yang kedua, mengubah kegagalan menjadi evaluasi. Jadi kita memberikan evaluasi bahwa yang gagal adalah yang ini. Mungkin kamu bisa mengevaluasi hal yang perlu dievaluasi dari pembelajaran yang telah atau praktek yang telah dilakukan. Nah, yang ketiga, menanamkan pola pikir Bapak Ibu. Atau bisa saja proses lebih penting daripada hasil. Nah, dari proses tersebut mungkin anak-anak bisa tahu hasil itu berawal dari proses. Nah, dampak jika diterapkan. Siswa tidak mudah putus asa dan lebih siap menghadapi dunia kerja. Itulah hal yang kita inginkan agar siswa bisa lebih kuat dan siswa lebih siap menghadapi dunia kerja. Nah, contoh permasalahannya.
Nah, ini ada siswa yang gagal ujian praktek dan berkata, "Percuma, Pak, saya memang tidak bisa." Nah, ada respon yang harus dihindari, Bapak Ibu. Ya sudah, kalau tidak bisa, makanya belajar yang benar. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Atau bisa juga memberi label, memang lemah, anak itu memang lemah. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Nah, respon yang dianjurkan, kita bisa bicara seperti ini. Kamu gagal di percobaan pertama. Bukan berarti kamu tidak mampu. Kita lihat bagaimana bagian mana yang kurang. Lalu kita perbaiki bersama. Nah, kita tekankan kepada siswa kita gimana caranya dia terus mencoba agar terus berhasil. Nah, respon dari anak tersebut, masih bisa ya Pak? Tentu, gagal itu bagian dari proses. Nah, Bapak Ibu, kita menekankan bahwa gagal sekali itu tidak merubah atau tidak menghalangi mereka untuk berhasil. Kita harus terus memberikan semangat untuk siswa kita agar dia terus belajar. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Yaitu untuk mengubah kegagalan menjadi sebuah pembelajaran. Seperti itu. Yaitu jurus 3 tadi menumbuhkan resiliensi. Nah, jurus keempat yaitu jaga konsistensi. Nah, inti dari materi tersebut yaitu karakter tidak dibentuk oleh satu tindakan, tetapi oleh kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, yaitu membentuk karakter disiplin melalui kebiasaan yang konsisten. Nah, fokus pembinaan ini yaitu yang pertama disiplin waktu. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk disiplin. Selanjutnya tanggung jawab mengenai tugas. Yang ketiga kepatuhan terhadap aturan. Nah, kita harus fokus kepada hal-hal tersebut. Konsisten terlebih dahulu tentang hal-hal tersebut. Nah, peran dari guru wali yaitu yang pertama, menegakkan aturan secara adil. Yang kedua, tidak pilih kasih terhadap siswa. Yang ketiga, konsisten dalam sanksi dan apresiasi. Jadi kita tidak boleh memberikan sanksi yang berbeda dari murid A dengan murid B. Kita harus konsisten juga. Sama ketika kita mengapresiasi murid A dan murid B, kita harus sama. Jangan pilih kasih, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dampak jika diterapkan yaitu terbentuk budaya kelas yang tertib dan profesional. Nah, ini ada contoh dialognya. Ada siswa yang sering terlambat masuk kelas. Pak, maaf saya terlambat lagi. Nah, ini ada respon yang harus dihindari. Kamu itu memang pemalas atau mengabaikan karena kasihan atau aturan berubah-ubah. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Nah, respon yang dianjurkan yaitu kamu sudah terlambat 3 kali dalam minggu ini. Apa kendalanya? Kita tanyakan terlebih dahulu. Bangun kesiangan, Pak. Nah, mungkin siswanya menjawab seperti itu. Baik, kita akan sepakat minggu depan jika tidak ada keterlambatan. Gini, baik kita sepakat ya, minggu depan tidak ada keterlambatan. Jika terulang, ada konsekuensi sesuai aturan. Jadi kita menekankan kepada siswa tersebut agar konsisten, agar minggu depan bisa tidak mengulang keterlambatan tersebut, harus mengikuti konsekuensi sesuai dengan aturan. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Yaitu menegakkan disiplin tanpa menjatuhkan harga diri. Tanpa menjatuhkan harga diri dari siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jurus yang kelima yaitu jalin koneksi. Yaitu inti dari materi, hubungan emosional yang positif membuat siswa merasa dihargai dan aman. Mengapa penting dari materi ini? Yaitu siswa lebih terbuka kepada guru yang mereka percaya. Itu kita harus membangun koneksi dengan siswa. Jangan hanya beberapa siswa tertentu, Bapak Ibu. Nah, apa sih adapun bentuk koneksi yang harus kita bentuk yaitu yang pertama sapaan personal. Dan kita harus sering menyapa anak-anak kita. Yang kedua mendengarkan tanpa memotong. Mungkin kita memberikan hak dulu untuk dia bicara sampai selesai baru kita bicara tanpa memotong. Nah, selanjutnya memberi perhatian saat siswa bermasalah.
Jadi ketika ada siswa bermasalah itu jangan kita biarkan atau jangan kita berikan kepada orang lain. Mungkin kita perhatian terlebih dahulu, kita gali informasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dampak jika diterapkan yaitu terbentuk iklim kelas yang sportif dan minim konflik. Jadi kelas itu bisa damai dan kelas bisa stabil Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus, ada siswa yang terlihat murung dan tidak aktif. Nah, jangan ada respon yang harus dihindari Bapak Ibu. Tiba-tiba seperti ini, kamu kenapa sih gak semangat banget? Atau bisa mengabaikan perubahan perilaku. Jadi kelihatan dia berubah perilakunya, tapi kita biarkan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Nah, respon yang dianjurkan itu mungkin bisa seperti ini Bapak Ibu. Akhir-akhir ini kamu terlihat lebih diam. Mungkin ada yang bisa Bapak bantu, kita menawarkan bantuan, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Atau kita gali dulu informasinya mengenai dia. Mungkin anaknya menjawab, di rumah lagi ada masalah Pak. Oh baik, mungkin bisa diceritakan ya masalahnya kepada Bapak. Mungkin kalau seandainya Bapak punya solusi, saya akan memberikan solusi tersebut. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Yaitu untuk membangun kepercayaan dan rasa aman. Nah, selanjutnya itu yang keenam ada jurus bangun kolaborasi. Inti dari materi tersebut yaitu dunia kerja menuntut kemampuan kerja tim, bukan hanya kemampuan individu. Ini kita mempelajari, kita memberikan pelajaran kepada siswa kita bagaimana kita bisa membangun kolaborasi Bapak Ibu. Yang perlu dilatih yang pertama, saling menghargai pendapat. Itu harus kita latih kepada anak-anak kita. Jika ada pendapat yang berbeda, kita harus bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak kita. Selanjutnya yaitu pembagian peran. Yang ketiga yaitu tanggung jawab bersama. Itu adalah hal yang perlu dilatih. Nah, peran wali kelas atau guru wali yang pertama yaitu mendesain tugas kolaboratif. Siswa ini bagian apa, siswa itu bagian apa, biar tidak ada kecemburuan sosial di antara tugas-tugas tersebut, Bapak Ibu. Yang kedua, mengawasi dinamika kelompok. Jadi bagaimana kelompok itu berjalan kita harus awasi baik-baik. Siswa harus mengikuti semua dinamika kelompok, Bapak Ibu. Yang ketiga, mengevaluasi proses kerjasama. Jadi kita harus tahu proses kerjasama dari kelompok tersebut itu gimana. Nah, kita evaluasi apa yang kurang dari pengerjaan atau proses kerjasama dari kelompok tersebut. Nah, dampak jika diterapkan yaitu siswa siap menghadapi budaya kerja industri. Nah, ini ada contoh kasus, yaitu ada salah satu siswa itu terlalu mendominasi ketika kerja kelompok. Apa yang harus guru dilakukan? Nah, ini ada respon yang harus dihindari. Kita tiba-tiba bilang, kamu jangan egois dong, ojo, jangan terlalu seenaknya sendiri, atau menyalahkan dia di depan teman. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Nah, respon yang dianjurkan seperti ini Bapak Ibu contohnya. Kamu punya kemampuan bagus, tapi kerja tim itu bukan tentang siapa yang paling hebat. Bagaimana kalau kamu bantu temanmu memahami tugasnya? Jadi temannya itu bisa memberikan contoh atau memberikan pengertian kepada teman yang lain. Baik Pak, jadi kita memberikan pemahaman kepada dia bahwa tugas kelompok itu dikerjakan bersama-sama. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Yaitu mengajarkan kerjasama tanpa mematikan kepercayaan diri dari siswa tersebut. Yang terakhir yaitu jurus 7 yaitu menata situasi. Inti dari materi tersebut yaitu kelas yang kondusif tidak terjadi secara otomatis, tapi dikelola secara sadar. Nah, jadi kita ketika membentuk kelas yang kondusif, kita harus membentuk secara sadar Bapak Ibu. Nah, fokus pengelolaannya yang pertama yaitu tata ruang kelas. Yang kedua yaitu aturan bersama di kelas masing-masing. Yang ketiga penanganan konflik secara cepat. Nah, peran wali kelas atau guru wali yang pertama adalah preventif, bukan reaktif. Bagaimana kita memberikan atau menyiapkan hal yang agar
sesuatu hal tidak terjadi, bukan tiba-tiba kita memberikan reaksi. Tiba-tiba kita memberikan reaksi, bagaimana sih seperti ini? Nah, sebelum ada reaksi kita memberikan sedia payung sebelum hujan, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita bisa memberikan aturan-aturan sebelum hal tersebut bisa dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, tegas namun humanis. Jadi kita boleh tegas, tapi tetap harus bisa memanusiakan manusia atau tetap bisa kalem seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu mengontrol dinamika kelas. Nah, dampak jika diterapkan yaitu lingkungan belajar lebih nyaman dan produktif. Nah, ini ada beberapa ketika ada kelas gaduh saat guru masuk. Jangan sampai kita tiba-tiba langsung masuk, tiba-tiba marah. Hei, gimana sih ini? Nah, atau mengancam berlebihan. Kalau seandainya kalian tetap marah, nah, jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu ya. Nanti anak-anak tidak merasa dihargai atau anak-anak akan merasa seperti apa gitu. Nah, respon yang dianjurkan yaitu bisa seperti ini, Bapak Ibu. Kita punya kesepakatan kelas tentang ketertiban. Dan mari kita kembalikan suasana seperti yang kita sepakati. Jadi kalau seandainya ada gurunya, kalian sepakat bahwa kalian bisa langsung menempati bangku masing-masing. Nah, jika tetap gantung Bapak Ibu, bisa kita bicara seperti ini. Saya tunggu sampai kelas siap belajar, kita diam sampai mereka tiba-tiba diam. Mereka akan bisa menghargai kita. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Yaitu mengontrol situasi tanpa kehilangan wibawa. Kita bisa mengontrol situasi, tapi kita tetap ada wibawanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika 7 jurus dijalankan bersama, maka terbentuklah siswa yang pertama punya arah hidup, mengenali potensi mereka, terus stabil emosinya, dia bisa merasakan ketika saya marah, saya harus ngapain, ketika saya sedih, saya harus ngapain. Selanjutnya tangguh mentalnya, bangkit, jatuh bangkit lagi. Selanjutnya disiplin sikapnya, sehat relasinya, kuat dari untuk kerjasamanya dan siap dalam dunia kerja. Nah, dalam setiap jurus Bapak Ibu, kunci keberhasilan bukan pada kerasnya suara guru, tetapi pada yang pertama, ketegasan yang konsisten. Jadi kalau sekali kita tegas ya kita harus tegas Bapak Ibu, harus konsisten. Selanjutnya empati yang tulus, bagaimana kita bisa mengendalikan mengendalikan diri kita kepada siswa. Yang selanjutnya komunikasi yang membangun, bukan kamu komunikasi yang mencela seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan siswa kita yang membangun tentunya. Nah, karena siswa tidak selalu ingat apa yang kita ajarkan, tetapi pasti mereka akan selalu ingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Nah, 7 jurus BK hebat bukan sekedar teori Bapak Ibu, tetapi strategi pembinaan yang bisa langsung diterapkan guru, wali, atau wali kelas. Karena guru bukan hanya pengajar, tetapi pembentuk karakter generasi masa depan. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai 7 jurus BK hebat. Sekian dari saya, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.